Setiap hari ku melihat begitu banyak tantangan berjalan di jalan yang tak terduga. Namun tetap ku semangati diriku sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hadi Susanto, dan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan sebelumnya tentang Burt and Reid Markov. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengantar, tentang model sistem antrian ya. Baik, Anda bisa melihat di sini, ini adalah contoh ilustrasi terkait model sistem antrian ya. Jadi di sini ada orang yang mengantri ya, bisa orang, bisa benda, bisa mobil, bisa apapun yang dia mengantri. Dia datang dengan rata-rata kedatangan dalam satuan waktu ya, berapa jumlah kedatangan per satuan waktu. Kemudian komponen pelanggan ya, kita sebut pelanggan ya. Pelanggan ini nanti masuk ke dalam sistem antrian, dan dia biasanya harus mengantri ya, sehingga ada jumlah pengantri ya, jumlah pengantri, dan ada panjang antrian, lama waktu mengantri. Kemudian ada server di sini, komponen server. Server ini adalah yang melayani ya, yang melayani, yang nanti dia akan melayani pelanggan yang datang ya. Jadi di sini ada servernya, ada yang single server, ada yang multiple server ya. Kemudian ketika melayani pelanggan, nanti ada waktu pelayanan. Waktu pelayanan artinya waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu pelanggan ya. Kemudian ada waktu, total waktu mengantri sejak awal mengantri hingga selesai dilayani ya. Kemudian ada jumlah yang sedang dilayani ya, ada steady state, dan setelah dilayani maka nanti ada output ya, jadi pelanggan yang selesai dilayani. Nah, ini kurang lebih model sistem antrian. Jadi ada yang panjang antrian, ada panjang sistem ya. Panjang sistem itu berarti termasuk yang sedang dilayani oleh server ya. Nanti ada juga waktu antrian, waktu ketika mengantri, dan waktu sistem. Kalau waktu sistem berarti waktu antrian ditambah waktu ketika dilayani oleh server ya. Nah, ini kurang lebih ilustrasi ya tentang model sistem antrian. Nah, bagaimana sebetulnya kita menuliskan model sistem antrian? Jadi ada yang istilah dengan notasi sistem antrian. Anda bisa membaca di sini A plus B plus C ya. A plus B plus C titik 2, D plus E plus F. Nah, setiap notasi ini melambangkan identitas ya, melambangkan karakteristik dari model sistem antrian yang kita modelkan ya. Jadi untuk A di sini ini biasanya menunjukkan distribusi tingkat kedatangan ya, jumlah kedatangan persatuan waktu. Ini distribusinya bagaimana ya. Nah, distribusi kedatangan akan dituliskan di posisi A ya, pada notasi A. Kemudian B ini menunjukkan distribusi kepergian atau waktu pelayanan ya, distribusi waktu pelayanan itu yang B ya. Kemudian yang C ini menunjukkan jumlah server, apakah single server, apakah multiple server ya. Nanti kita tuliskan pada notasi C. Kemudian D ini menunjukkan disiplin antrian, aturannya bagaimana, apakah general atau ada prioritas atau aturan khusus gitu ya. Kemudian E ini menunjukkan jumlah maksimum
ya, bisa finite, bisa infinite, bisa terbatas, bisa tak terbatas, yang diperbolehkan di dalam sistem, dalam antrian dan sedang dilayani ya. Kemudian untuk yang F ini menunjukkan ukuran populasi ya, populasinya apakah finite atau infinite ya. Nah ini A, B, C, D, F ini harus betul-betul diterjemahkan dengan baik sesuai dengan persoalan yang kita hadapi. Nah ketika kita salah dalam menerjemahkan ini, maka rumus atau formulasi yang kita gunakan pun akan tidak tepat ya, untuk menghitung waktu kedatangan misalnya, waktu menunggu, rata-rata waktu dalam sistem dan sebagainya, itu nanti akan tidak sesuai gitu ya, apabila kita salah dalam mendefinisikan sistem antrian yang kita hadapi ya. Kemudian, nah ini notasi-notasi yang merepresentasikan, yang menggambarkan notasi yang tadi ya, notasi yang tadi. Nah ini sebagai contoh, ini adalah notasi untuk kedatangan dan kepergian, berarti untuk simbol yang A dan simbol yang B. A dan B itu bisa kita substitusi dengan notasi ini. Ketika apa? Ketika distribusi kedatangan dan distribusi pelayanannya itu sesuai dengan setiap notasi ya. Nah, misal untuk distribusi kedatangan yang berdistribusi Poisson, maka bisa kita tuliskan sebagai M ya, yang merepresentasikan Markovian ya. Kemudian untuk waktu pelayanan yang berdistribusi eksponensial juga bisa kita tuliskan dengan simbol M ya. Nah, termasuk dalam Markovian distribution. Kemudian bisa juga kita tuliskan sebagai D, artinya D itu deterministik, konstan waktunya, kedatangan konstan, waktu pelayanan juga konstan, sama ya. Nah, kita tuliskan D di sini. Kemudian bisa juga EK. EK itu Erlang distribution atau gamma distribution misalnya. Nah, kita tuliskan dengan EK. Kemudian ada juga general distribution untuk inter-arrival time. Nah, kita tuliskan dengan GI, atau G untuk distribution of service time. General distribution of service time. Ya, jadi ini nanti kita tuliskan di yang simbol A ya, simbol A dan simbol B. Nah, kemudian terkait disiplin aturan dalam antrian ya, atau disiplin antrian, rule yang digunakan, kita bisa tuliskan dengan FC, FS artinya first come first serve atau last come first serve, service in random order atau general discipline. Ini general discipline itu yang paling banyak ya, general discipline, aturannya general umum ya. Kita lihat contohnya ya. Misalkan parkir pengunjung di Oza College dibatasi hanya untuk 5 tempat. Oke. Mobil yang menggunakan area parkir ini tiba menurut distribusi Poisson dengan kecepatan 6 mobil per jam. Waktu parkir terdistribusi secara eksponensial dengan rata-rata 30 menit. Pengunjung yang tidak dapat menemukan ruang kosong pada saat kedatangan dapat menunggu di dalam tempat parkir sampai mobil yang diparkir pergi. Nah, ruang sementara itu hanya bisa menampung 3 mobil. Mobil lain yang tidak dapat parkir atau menemukan ruang tunggu harus pergi ke tempat lain. Nah, Anda bisa melihat di sini ya. Kita bisa definisikan ini menjadi model sistem antrian. Yang pertama, kita dapat informasi bahwa distribusi kedatangannya itu adalah Poisson. Maka untuk notasi yang A ya, kita tuliskan dengan M. Oke. Yang kedua,
distribusi waktu pelayanan itu eksponensial. Berarti yang ke B kita tulis M juga. Kemudian jumlah parkirnya ya. Ada berapa? Ada 5 ya. Jadi servernya di sini berarti ada 5. Tuliskan di sini 5 pada C. Kemudian disiplin antriannya tidak ada disiplin antrian khusus, berarti kita tulis general disiplin atau GD. Jumlah maksimum dalam sistem E ya, itu adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8 ya, kita tuliskan 8 di sini. Sumber populasinya infinite, maka kita tuliskan tak terhingga ya. Jadi persoalan yang ini, yang perparkiran ini, kita bisa tuliskan dalam bentuk sistem antrian seperti ini. M 5, GD 8, unlimited ya, infinite ya. Nah, kita lihat hal yang lain ya. Oke. Jadi untuk merumuskan masalah antrian, kita pertama tentu harus mengetahui kinerja dari sistem antrian. Ya, sistem antrian itu kinerjanya diukur oleh apa? Yang pertama, rata-rata jumlah kedatangan dalam antrian. Ya, itu ukuran kinerjanya. Jadi nanti kita bisa melihat model ini, model antrian yang kita kembangkan, gitu ya. Apakah rata-rata jumlah kedatangan itu tinggi atau rendah dan sebagainya. Ya. Kemudian rata-rata waktu tunggu dari suatu kedatangan dan persentase waktu luang dari pelayanan. Ya. Jadi waktu tunggunya berapa lama ini dari mulai datang sampai dilayani gitu ya. Kemudian persentase waktu luang dari pelayanan. Nah, persentase waktu luang ini berarti apakah berapa probabilitasnya gitu ya. Probabilitas terdapat 0 pelayan, 0 customer gitu ya. 0 customer berarti kan dia idle ya. Idle atau dia sedang tidak melayani pelanggan. Ya. Nah, ukuran kinerja ini nanti bisa kita gunakan untuk memutuskan jumlah pelayan yang harus disiapkan, yang harus digunakan ya. Kemudian bagaimana perubahannya ya, perubahan terhadap pelayanan ya, terhadap kecepatannya bagaimana dengan jumlah karyawan yang atau jumlah pelayan yang dimiliki gitu ya. Dan juga perubahan lain dalam sistem antrian yang juga pengaruh terhadap sistem ya. Nah, dengan sasaran pelayanan, jumlah pelayan akan dapat ditentukan tanpa berpatokan pada biaya waktu. Ukuran kinerja dan parameter model antrian ditentukan dengan notasi sebagai berikut ya. Jadi Anda bisa melihat di sini ada beberapa notasi yang digunakan dalam model antrian. Yang pertama lambda. Lambda itu menunjukkan jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Ya. Lambda ini sangat erat kaitannya dengan jenis distribusi dari pelanggan, dari kedatangannya ya. 1 per lambda ini rata-rata waktu antar kedatangan. Kemudian ada mu itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Ya. 1 per mu itu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan pelayan. Ya. Kemudian ada rho ini menunjukkan faktor penggunaan pelayan, proporsi waktu pelayan ketika sedang sibuk itu berapa persen. Ya. Kemudian ada PN menunjukkan probabilitas bahwa N satuan setiap kedatangan dalam sistemnya. Jadi rata-rata jumlah satuan dalam antrian, rata-rata panjang antrian itu PN. Jadi kita bisa memperkirakan ya. P5 artinya apa? Probabilitas bahwa terdapat 5 ya. 5 pelanggan dalam sistem gitu ya. P5, N-nya 5. Kemudian LQ itu menunjukkan queuing, rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian ya, dalam antrian bukan dalam sistem. LS ini rata-rata jumlah pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Apa bedanya dalam sistem dan dalam antrian?
Kalau dalam sistem itu termasuk juga mempertimbangkan jumlah pelanggan yang sedang dilayani, ya. Jadi bisa jadi kita tuliskan rata-rata jumlah pelanggan yang diharapkan dalam sistem sama dengan rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian tambah dengan jumlah pelanggan yang dilayani, ya. Kemudian ada WQ. WQ itu rata-rata waktu tunggu dalam antrian. WS menunjukkan rata-rata waktu tunggu dalam sistem. N represent jumlah pelanggan dalam sistem. P0 probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. S menunjukkan sumber fasilitas pelayanan. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk part kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di part ketiga untuk video selanjutnya. Terima kasih. Salam. Bahagia.